Mari kita diskusikan tentang sejarah teks Al-Quran. Lagi-lagi, ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang, itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat yang kita sebut sebagai the Hebrew Bible, kitab Ibrani, itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa. Kitab New Testament atau keseluruhan the Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian, Alexandria itu masih, atau orang pertama yang mengusulkan daftar isinya yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Konteks dari cuplikan tadi adalah paparan Dr. Munim Siri mengenai proses dan sejarah kanonisasi Quran sebagai sebuah proses dan sejarah panjang yang beliau awali dengan contoh bahwa sebenarnya semua kitab suci pada agama-agama dunia kanonisasinya juga adalah sebuah proses dan sejarah panjang. Nah, saya bisa paham kenapa Dr. Munim Siri harus mulai dengan pengantar begitu, karena narasi standar Islamik yang disebarluaskan ke seluruh dunia dalam puluhan tahun terakhir ini adalah Quran itu sempurna, tidak ada campur tangan manusia, tidak pernah mengalami proses editan, dan isinya sama persis, tidak ada perbedaan hingga pada titik-titiknya, dan Quran yang digunakan di seluruh dunia itu hanya satu versi dan tidak ada yang lain. Nah, singkat saja poin utama Dr. Munim Siri di dalam paparannya tentang kanonisasi Quran adalah narasi standar Islamik itu adalah sebuah dusta, tidak berdasar dan bertentangan dengan bukti-bukti sejarah yang ada. Tapi itu bukan perhatian utama saya. Biarlah itu menjadi tugas Dr. Munim Siri untuk memberikan edukasi dan mendidik umatnya supaya berhenti berbohong, berhenti membodohi diri, termasuk berhenti membodohi dunia ini dengan narasi semacam itu. Perhatian utama saya adalah komentarnya mengenai kanonisasi Alkitab, khususnya lontarannya tentang kanon sebagai daftar isi Alkitab. Nah, bagi Anda yang awam, itu mungkin saja terdengar sepele dan tidak punya implikasi apa-apa. Tapi sebenarnya kalau Anda belajar, itu adalah sesuatu yang perlu diberikan klarifikasi. Karena horizon konseptual yang ada di dalam komentar semacam itu terlalu sempit dan terlalu miskin tentang kanonisasi Alkitab ketika itu dibicarakan dalam konteks teologi Kristen. Sekali lagi tadi Anda dengar Dr. Munim Siri bicara tentang kanon sebagai daftar isi Alkitab seperti yang kita punya sekarang. Nah, ringkas saja, waktu para teolog Kristen bicara tentang apa itu kanon Alkitab, mereka bicara tentang kanon setidaknya dalam 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek eksklusif. Nah, aspek ini bicara tentang bentuk final shape-nya dari Alkitab yang di dalamnya terdapat 66 kitab, 39 di dalam Perjanjian Lama atau yang disebut Dr. Munim Siri sebagai Hebrew Bible, dan 27 di dalam Perjanjian Baru. Jadi jumlah totalnya 66 kitab. Itu final shape-nya, bentuk finalnya. Nah, aspek inilah yang disinggung oleh Dr. Munim Siri di dalam cuplikan tadi. Tapi bukan hanya ini, karena jika kanon adalah final shape-nya, daftar isi final seperti yang kita punya sekarang, maka pertanyaannya adalah kenapa kitab-kitab itu masuk daftar isi final Alkitab? Nah, itu mengantar kita kepada aspek yang kedua dan aspek yang ketiga. Kedua, aspek fungsional. Aspek ini bicara tentang kitab-kitab itu sebelum masuk daftar isi final kanon, daftar isi final Alkitab seperti yang kita punya sekarang. Kitab-kitab itu sudah
telah terlebih dahulu berfungsi sebagai kitab suci digunakan di dalam public worship, ibadah bersama di kalangan kekristenan mula-mula. Jadi dari aspek fungsionalnya, kitab-kitab itu sudah diterima berotoritas sebelum masuk ke dalam daftar final dari kanon, daftar final dari Alkitab yang tadi dibicarakan oleh Dr. Munim Siri. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kekristenan mula-mula telah menerima kitab-kitab itu sebagai tulisan-tulisan suci atau sacred writing atau kitab suci? Dan itu mengantar kita kepada aspek yang ketiga yang disebut oleh para ahli sebagai aspek ontologis. Aspek ontologis bicara tentang kitab-kitab itu pada dirinya sendiri secara internal mengandung kualitas-kualitas yang membuktikan bahwa isinya diinspirasikan oleh Allah. Itulah sebabnya kitab-kitab itu setelah selesai ditulis oleh para penulisnya digunakan oleh orang-orang percaya di dalam ibadah-ibadah bersama, public worship, sebagai kitab suci sebelum masuk ke dalam daftar final dari Alkitab yang kita punya sekarang. Nah, sampai di sini saya tidak percaya bahwa Dr. Munim Siri bermaksud mengimply dari komentarnya bahwa kitab-kitab yang masuk daftar kanon itu baru mendapatkan status otoritatifnya saat diputuskan masuk dalam daftar isi final Alkitab. Saya tidak percaya itu maksud Dr. Munim Siri. Tetapi kalau Anda orang awam yang tidak mengerti tentang pokok ini, bisa saja Anda menarik kesimpulan implikatif yang begitu. Dan karena itu klarifikasi ini bermaksud untuk mencegah Anda berkesimpulan demikian. Kanon Alkitab memang bicara tentang daftar isi final Alkitab seperti yang kita miliki sekarang. Itu aspek eksklusifnya. Tapi bukan hanya itu. Kenapa kitab-kitab itu masuk daftar isi final kanon? Karena telah difungsikan sebagai kitab suci di kalangan orang-orang percaya sebelum daftar isi itu dibuat. Itu aspek fungsionalnya. Dan kenapa difungsikan sebagai kitab suci dan digunakan di dalam public worship? Karena isi dari semua kitab itu, kualitas-kualitas internalnya memperlihatkan bahwa isinya diinspirasikan oleh Allah. Itu aspek ontologisnya. Nah, saya berharap itu cukup menolong memberikan klarifikasi terkait dengan isu ini, dan terus belajar, terus bertumbuh, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.